Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Mahendra dari Mempawah, Kalimantan Barat. Sekarang saya sebagai salah satu peserta di HR Staff Manajemen Manajemen SDM.net. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas portofolio yang diberikan kepada kami sebagai peserta. Yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang masalah, bahwa saya bacakan Anda adalah seorang HR yang sedang menjalani masa percobaan di sebuah perusahaan rintisan yang menjual pakaian khas negeri Abrakadabra dengan merek 5 menit bernama 5 menit saja. Kebetulan Anda sudah memasuki bulan ketiga, akhir dari masa evaluasi percobaan. Saat ini, di negeri Wakanda, tempat perusahaan Anda berada, sedang dilanda wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus C21. Seluruh warga diminta membatasi aktivitasnya, hanya boleh melakukan mobilitas di area yang sudah ditentukan saja. Pusat keramaian seperti pasar dan mal semakin dikurangi jam operasionalnya dan direncanakan akan ditutup untuk beberapa bulan sampai wabah virus C21 mereda. Saat ini ada 3 cabang toko 5 menit mulai merasakan dampaknya, yaitu penurunan kunjungan konsumen dan penurunan penjualan. Owner segera bertindak dan mengambil beberapa langkah strategis. Seluruh tim dari berbagai bidang dipanggil untuk meeting urgent terkait fenomena wabah virus C21 dan dampaknya pada kelangsungan bisnis perusahaan. Hasil keputusan rapat menghasilkan beberapa keputusan. Owner diminta segera melakukan penjualan produk fashion secara online selambat-lambatnya 6 bulan dari sekarang. HR diminta secepatnya mencari web designer handal yang direkrut selama 10 bulan masa kontrak dengan agenda 1 bulan pertama orientasi, 3 bulan membuat desain, 3 bulan selanjutnya untuk maintenance. Web designer diharapkan sudah join sejak Maret 2022. Posisi web designer diberikan anggaran total upah sebesar 10 juta per bulan gross dan memiliki NPWP. HR diminta membuat program pembelajaran dan pengembangan untuk para karyawan di 3 toko yang ada supaya bisa melakukan aktivitas promosi dan penjualan secara daring. Dan tugas yang saya kerjakan yaitu pertama, membuat draft PKWT web designer, yang kedua draft lowongan kerja web designer, yang ketiga perhitungan upah dan PPh 21 Maret 2022, yang keempat program LND divisi sales operation 2, dan tugas yang kedua atau yang kelima itu membuat rekaman video untuk menjelaskan keempat tugas sebelumnya. Kita langsung ke tugas yang pertama. Tugas yang pertama yakni perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Di sini saya tulis nomor 021/010322 PKWT WD tanggal 1 Maret 2022. Nama perusahaan PT 5 menit saja, Jalan Pojok Wakanda nomor 4B, Kelurahan Parijulu, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Karyawan di sini saya kasih nama Bonar, Jalan Ujung Wakanda nomor 28, Kelurahan Parit Lintang, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Lalu ini perjanjian kerja waktu tertentu, nomornya sama. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat pada hari ini, tanggal hari Selasa 1 Maret 2022, Kota Pontianak. Nama PT 5 Menit saja, sama, Jalan Uji Wakanda, Paritulu, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nama karyawan juga sama, nama Munar, Pontianak 7 Juni 98, pria, nomor Jalan Wakanda nomor 28, RT 101, Kelurahan Padat Bintang, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di pasal 1 tentang kesepakatan kerja untuk waktu tertentu. Di pasal 2 tentang hak dan kewajiban para pihak. Pasal 3 tentang larangan karyawan. Pasal 4 tentang pekerjaan. Jenis pekerjaan web designer, deskripsi pekerjaan, ini saya persingkat menjadi membuat, menguji, menjalankan, dan melakukan pemeliharaan website untuk memastikan website berjalan lancar dan optimal. Pasal 5 tentang waktu kerja. Pasal 6 tentang upah. Di sini upah pokoknya sebesar 10 juta per bulan. Pasal 7 tentang berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu sebagai berikut. Jangka waktu 10 bulan, tanggal mulai 3 Maret 2022, tanggal berakhir 31 Desember 2022. Yang lainnya masih normal, seperti misalkan perjanjian ini berakhir apabila karyawan meninggal. Dalam hal karyawan meninggal, maka perusahaan memberikan sejumlah uang santunan kepada ahli waris sebesar 1 bulan masa kerja atau 10 juta rupiah. Pasal 8 tentang tata tertib perusahaan dan sanksi. Pasal 9 tentang kerahasiaan informasi. Pasal 10 tentang penyelesaian hubungan kerja. Pasal 11 penutup. Lalu diakhiri dengan tanda tangan perusahaan dengan karyawan, detektur Sukma Atmaja dengan materai 10.000 karyawan benar. Yang kedua, kita masuk ke lowongan draft lowongan kerja atau poster lowongan kerja. Kita awali dengan kualifikasi. Yang pertama kita sebutkan dulu ya. We're hiring web designer kontrak 10 bulan. Kualifikasinya lulusan minimal S1 DKV atau teknik informatika atau jurusannya relevan. Minimal pengalaman 2 tahun di bidang yang sama, karena memang kita diminta untuk mencari yang handal, menguasai dengan baik JavaScript, HTML, dan CSS, familiar dengan pekerjaan UI, UX, menguasai Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma, menguasai SEO, digital marketing menjadi nilai tambah karena memang kita baru pertama kali mengadakan penjualan online, maka ketika kita mendapatkan karyawan yang memang mengerti tentang hal ini akan jadi nilai tambah untuk kita. Menguasai bahasa Inggris secara lisan dan tertulis, lalu kepribadian yang komunikatif,
cepat tanggap dan mampu bekerja secara individu atau tim. Lalu, belum menikah dan wajib memiliki NPWP. Untuk job description, membuat mendesain website, toko online yang menarik. Yang kedua, menguji dan menjalankan website. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan website untuk memastikan bahwa website berjalan lancar dan optimal. Apply dengan cara kirim CV, berkas lamaran, portofolio, dan dokumen pendukung ke email hr.5menit@saja.com, subjek webdesigner_domisili. Kirimkan paling lambat tanggal 21 Februari 2022, penempatan Kota Pontianak. Lalu kita ke perhitungan PPh 21 dan upah per bulan di bulan Maret 2022. Pertama, kita jelaskan namanya benar, karyawan kontrak, memiliki NPWP dengan metode gross. Upah pokoknya 10 juta, ditambah jaminan kecelakaan kerja 0,24, 24.000, ditambah jaminan kematian 0,3, 30.000, ditambah BPJS Kesehatan yang dibayar pengusaha 4%, 400.000. Totalnya penghasilan bruto 10.454.000 rupiah. Lalu ada pengurangan biaya jabatan sebanyak 5%, yaitu 500.000. Jaminan hari tua 2%, yaitu 200.000. Lalu ada jaminan pensiun 1% dengan batas maksimal 87.546. Maka di total 787.546 rupiah. Lalu 10.454 dikurangi 787.546, hasilnya 9.666.454, yaitu penghasilan itu sebulan. Lalu dikalikan 10 bulan karena batasnya sampai bulan Desember, yaitu sebanyak 96.664.540 rupiah, dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak 54 juta, hasilnya 4.200.664 rupiah 540, dibulatkan menjadi 42.664 rupiah, ribu rupiah maksud saya. Lalu bayar saya PPh 21-nya selama terutang setahun sebanyak 5%, yakni 2.133.200 rupiah. Totalnya juga sama, 2.133.200 rupiah, dan dibagi 10 karena kita cuma 10 bulan, sehingga menghasilkan 213.320 rupiah. Maka ini adalah PPh selama sebulan. Lalu menghitung upah di bulan Maret,
upah pokok 10 juta, lalu ada PPh selama sebulan, yaitu 213.320, lalu ada JHT sebanyak 2%, yaitu 200.000, iuran pensiun sebanyak 1% dengan total maksimal 87.546, lalu ada iuran BPJS Kesehatan yang di total sebanyak 600.866 rupiah. Maka upah yang dibayar yaitu pengurangan dari 10 juta dikurangi 600.866, yaitu 9.399.000 rupiah, 134 rupiah. Lalu yang terakhir, kita masuk ke program LND, divisi sales operation. Kondisi singkat seperti yang pertama, kita masuk ke identifikasi. Identifikasinya karena kondisi penyebaran virus yang membuat toko mengalami penurunan konsumen dan penjualan akibat pembatasan aktivitas dan jam operasional, maka solusinya adalah melakukan aktivitas promosi dan penjualan secara daring atau online. Namun selama ini para karyawan sales melakukan promosi dan penjualan secara langsung atau offline kepada para customer di ketiga toko. Artinya, sebelumnya belum pernah melakukan promosi atau penjualan offline secara daring atau online sama sekali. Analisisnya, perusahaan sekarang berupaya merekrut karyawan dengan posisi web designer untuk membuat website toko online yang menjual produk fashion merek 5 menit dari PT 5 menit saja. Karyawan divisi sales operation sebelumnya berpengalaman melakukan promosi dan penjualan secara langsung atau offline kepada para customer di ketiga toko, namun tidak dengan secara daring atau online. Dengan kata lain, secara soft skill juga cukup baik, namun hard skill sangat kurang. Desain dan solusi. Dari hasil analisis sebelumnya, maka desain LND yang cocok ialah training dengan fokus pembelajaran tentang digital marketing. Training dapat dilakukan secara offline maupun online. Training sendiri memuat tentang search engine optimization atau SEO, search engine marketing, content marketing, email marketing, video marketing, social media ads, dan penggunaan website dan media sosial sebagai sarana pemasaran. Seluruh divisi sales operation dibagi menjadi beberapa subdivisi. Misal yang pertama, subdivisi SEO dan SEM, lalu ada media sosial dan web spesialis, terus yang ketiga ada email marketing, dan yang keempat ada social media ads. Treatmentnya yaitu di divisi sub SEO dan SEM, training dengan fokus pembelajaran search engine optimization SEO dan search engine marketing dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan visibilitas website di hasil pencarian. 2. Divisi sosial media dan web spesialis. Training dengan fokus pembelajaran
konten marketing dengan tujuan menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target pasar dengan maksud mendorong tindakan pelanggan yang menggunakan melalui website dan media sosial. Training mentoring dengan yang kedua, training mentoring dengan fokus pembelajaran video marketing dengan tujuan memasarkan produk di dalam marketing online yang memanfaatkan media video yang nantinya dapat diupload di website dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang ketiga, subdivisi email marketing. Training dengan fokus pembelajaran email marketing dengan tujuan menarik pengunjung website untuk memberikan emailnya, lalu memasarkan langsung secara digital menggunakan email kepada email pengunjung yang terdaftar untuk mempromosikan produk dengan mengintegrasikan pengunjung atau pelanggan ke dalam upaya otomatisasi pemasaran. Yang keempat, subdivisi sosial media ads. Training dengan fokus pembelajaran sosial media ads dengan tujuan meningkatkan daya brand awareness, mendorong penjualan, dan menjangkau semua orang dengan cara beriklan melalui media sosial seperti FB, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Lalu untuk evaluasi kita beri nilai level 1 sampai 5. Level 1 misalkan reaksi trainee terhadap training positif atau negatif. Level 2 perubahan pengetahuan keterampilan atau sikap kerja. Level 3 perubahan nyata perilaku dalam pekerjaan. Level 4 dampak nyata produktivitas kinerja, efisien, dan efektivitas. Kemudian level 5 konversi manfaat finansial training dibandingkan dengan biaya training. Jika dibuatkan tabel from TNE kurang lebih seperti ini. Baik, terima kasih, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya jelas. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.